my channel. Jadi di video sebelumnya aku kan udah jelasin tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, di video ini aku akan jelasin tentang LKM. LKM itu lembaga kegiatan mahasiswa. Apa sih bedanya sama UKM? Jadi kalau UKM itu adalah organisasi mahasiswa yang resmi terdaftar di rektorat, tapi itu untuk tingkat universitas. Sementara kalau untuk tingkat fakultasnya namanya LKM. Nah, LKM ini di setiap fakultas ada. Jadi ada LKM ya, misalnya kayak dia itu sebenarnya di universitas sudah ada, tapi nanti di tingkat fakultas ada lagi, ya itu wajar. Jadi kamu bisa milih mau ikut yang tingkat universitas atau tingkat fakultas. Untuk orang-orangnya juga beda. Jadi ada orang-orang yang ikut, aku tingkat universitas aja ikutnya, yang tingkat fakultas enggak. Ada juga yang ikut fakultas aja, tapi yang di tingkat universitas enggak ikut. Ada juga yang ikut di dua-duanya karena emang suka banget sama bidang itu kali ya. Nah, itu terserah kepada masing-masing. Nah, jadi aku akan bahas tentang LKM yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian aja, karena aku emang kuliah di situ. Nah, jadi di Fakultas Teknologi Pertanian ini ada beberapa bidangnya LKM-nya. Yang pertama yaitu ada penalaran. Nah, untuk penalaran ini terbagi menjadi tiga. Ada ARSC, Agritech Research and Study Club. Nah, itu mirip sama RKIM yang ada di UKM. Jadi kalau ya ARSC ini ya, kalau kamu suka lomba-lomba, kepenulisan, dan lain sebagainya, kamu bisa ikut di ARSC ini. Nah, untuk event nasionalnya apa? Ada namanya SGM, Scientific Great Moment. Itu kayak seminar atau workshop nasional. Sekaligus juga di situ ada lomba karya tulis. Nah, buat tingkat universitas. Jadi kalau misalnya kamu dari FTP ini terus kamu pengen ikut lomba, kamu bisa juga ikut lomba di acara SGM ini. Jadi nanti bisa mengharumkan nama fakultas. Nah, karena biasanya sih FTP selalu ikut, jadi kadang-kadang atau juara 1 2 3, nggak juara 1 2 3 semuanya, maksudnya kalau nggak juara 1, juara 2 atau juara 3 itu dipegang sama fakultas kita sendiri. Murni ya, ini nggak karena kita tuan rumahnya harus dimenangin nih, enggak. Jadi semuanya murni, karena pesertanya nggak boleh dari panitia. Jadi pesertanya benar-benar mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian yang non panitia. Jadi nggak ada manipulasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu dari luar Universitas Brawijaya dan pengen ikut eventnya, ada eventnya setiap tahun. Ya. Terus udah itu, selain IRC ada juga ESP, English for Specific Purpose. Nah, ini tuh mirip sama formasi yang ada di tingkat UKM. ESP ini juga sama mewadahi event-event yang di bidang bahasa Inggris, mulai dari debat, speech, broadcasting, storytelling, dan lain sebagainya. Termasuk juga kamu mulai latihan, dibimbing lah dari awal banget sampai kamu mungkin bisa ikut lomba-lomba atau event nasional maupun internasional bisa di tingkat fakultas ini. Nah, dulu sebenarnya aku nggak ikut formasi tapi ikutnya ESP. Kenapa sih? Karena dulu formasi ada biaya registrasinya dan aku berusaha menghemat uang. Jadi akhirnya aku nggak daftar tingkat universitas dan aku daftarnya tingkat fakultas, yaitu ESP ini. Itu. Nah, kalau untuk ESP sendiri event nasionalnya apa? Namanya EGP. ESP Great Present. Nah, itu tingkat nasional dan eventnya itu ada debat terbuka. Jadi kalau debat untuk umum ini pesertanya nggak cuma mahasiswa tapi anak SMA maupun yang non mahasiswa bisa ikut. Selain itu juga ada lomba-lomba lain. Jadi kalau EGP ini benar-benar lombanya semuanya dilombain. Ada speech juga dilombain, debat juga, terus udah itu ada seminarnya. Dan kamu bisa ikut semuanya. Jadi kalau selama kamu bukan panitia, kamu bisa ikut eventnya. Sekalipun kamu sesama mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. Dan yang ketiga yaitu ada LPM, itu Lembaga Pers Mahasiswa. Ini seperti UKM yang ada di tingkat universitas. Oke, untuk penalaran ada 3 itu. Setelah itu ada yang bidang kerohanian. Kalau untuk kerohanian juga sama seperti di universitas. Di sini tuh ada, kalau di FTP itu ada Forkita, itu untuk yang muslim. Terus ada UAKK, Efrata untuk yang Kristen, UAKK untuk yang Katolik. Terus KMK untuk yang Katolik. Jadi cuma ada 3 aja. Nah, selanjutnya untuk minat dan bakat itu ada 2. Ada yang pertama AS atau Agritech Sport. Di situ masuk semua kegiatan kayak
olahraga, semua olahraga mulai dari futsal, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, semua ada di Agritech Sport tersebut. Nah, terus kalau misalnya, yang kedua ada yang seni. Bidang seni ini apa? Ada paduan suara yaitu Flois. Terus udah itu juga ada Floteta, ada Flotus, ada Floppy, terus udah itu teater lempung, sama Tustel kalau kamu bagian menyukai fotografi. Nah, untuk yang seni ini juga prestasinya banyak banget. Kalau yang terakhir aku tahu, Flois ini sering ikut lomba internasional dan memenangkan di ajang global tersebut. Nah, udah biasa banget lah pokoknya kalau misalnya Universitas Brawijaya itu dapat info kalau misalnya Flois ini menang event-event nasional maupun internasional. Oke, selain itu juga ada bidang himpunan. Nah, karena di FTP ini ada 3 jurusan, maka juga ada 3 himpunan. Himpunan apa aja sih? Ada Himalogista. Himalogista ini himpunan mahasiswa teknologi hasil pertanian untuk yang THP. Jadi kalau kamu THP, ya ikutnya, kalau mau himpunan ikutnya Himalogista. Terus juga ada Himatitan. Himatitan ini himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian. Jadi kalau misalnya kamu yang TIP, nanti bisa, kalau misalnya mau ikut himpunan bisa ikut Himatitan ini. Dan yang ketiga yaitu ada Himateta. Himateta ini himpunan mahasiswa keteknikan pertanian. Jadi buat kamu yang dapat atau ngambil jurusan TEP bisa mengambil himpunan ini. Jadi nggak bisa aku mahasiswa TEP ini aku pengen ngambil himpunan tapi Himatitan nggak bisa. Jadi kamu cuma bisa ikut himpunan di mana kamu berada di jurusan tersebut. Nah, setelah itu ada yang di bidang kewirausahaan. Untuk bidang kewirausahaan itu ada Agritech Business Center. Nah, ini atau singkatannya ABC. Nah, ABC ini event nasionalnya apa? Ada Naftek. Naftek ini seminar plus nanti ada expo. Exponya ini bisa diisi sama mahasiswa juga. Jadi kalau misalnya kamu jualan makanan atau kamu jual produk-produk yang bisa kamu ikutkan, kamu bisa ikut exponya. Tinggal bayar standnya berapa. Habis itu nanti kamu bisa mempromosikan produkmu kepada peserta seminarnya. Nah, ini tuh berpotensi juga sih kalau kamu mau jualan, karena peserta seminarnya itu banyak yang dari non mahasiswa atau non Universitas Brawijaya. Jadi kalau misalnya kamu pengen mengenalkan produk, bisa banget untuk mengenalkan di event Naftek ini. Oke, selain itu terakhir ada yang advokasi. Nah, kalau kamu misalnya minat banget dengan yang di bidang politik atau pengen mempelajari tentang politik, ada di FTP ini 3, BEM, DPM, sama MPM. Nah, kalau misalnya kamu pengen ikut, bisa juga ikut event bisa ikut program ini, bukan program sih, LKM ini. Kalau BEM sama DPM nanti ada seleksinya, bukan seleksi sih, nanti ada pemilihannya, namanya pemilihan mahasiswa. Nah, di pemilwa ini nanti ya mirip lah sama kayak pemilu di tingkat nasional. Nah, cuma yang dipilih mahasiswa. Terus kalau misalnya untuk pemilwa ini nanti pemilihannya kalau nggak salah semester ganjil sih, semester ganjil. Jadi nanti kalau misalnya kamu semester 1 udah bisa mulai ikut pemilwa. Yang penting kamu punya KTM. Jadi kalau misalnya di tingkat nasional nih mau pemilu, yang penting punya KTP. Nah, kalau misalnya di tingkat fakultas, kamu yang penting punya KTM. Nah, kalau misalnya kamu semester 1 dan belum punya KTM, kamu punya KTMS atau KTM sementara. Nah, kamu bisa pakai itu untuk mendaftar di tingkat fakultas. Kamu semua punya hak. Yang penting kamu mahasiswa, kamu dan punya punya KTM ataupun KTMS, kamu bisa punya hak suara untuk memilih siapa ketua BEM selanjutnya maupun DPM selanjutnya yang akan memimpin di fakultas kamu. Nah, kalau untuk tingkat universitas namanya Pemira. Kalau misalnya tingkat fakultas kan tadi pemilwa. Kalau tingkat universitas namanya Pemira. Sama juga di sana untuk memilih EM sama DPM. Jadi kalau misalnya di tingkat fakultas namanya BEM, kalau tingkat universitas namanya EM. EM itu eksekutif mahasiswa. Itu. Nah, sampai sejauh ini kamu sudah kepikiran belum mau ngambil LKM apa nanti ketika kuliah? Kamu bisa ngambil LKM apa sebanyak-banyaknya. Untuk open house nanti juga ada open house. Aku nggak tahu sih, biasanya open house duluan yang UKM, setelah itu baru nanti yang LKM. Tapi yang pasti waktunya nggak akan berbentrokan. Dan jadi nanti kamu terserah mau UKM dulu, nanti open house-nya apa, dan kamu bisa milih. Sekalipun kamu nggak ikut open house ya, selalu ada pembukaan
atau registrasi untuk masuk LKM ini setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya kamu semester 1 nggak ikut, kemudian di semester 3 kamu kepikiran baru mau ikut, kamu masih bisa daftar juga di semester 3 gitu. Cuma biasanya kalau kamu ikut lebih awal dari semester 1 dan kamu loyal banget berada di LKM tersebut, kamu akan punya kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pengurus di tahun ketiga. Ya, di tahun ketiga biasanya kamu di tahun ketiga atau semester 5 gitu udah jadi pengurus. Tapi kalau misalnya kamu baru masuk di semester 5, ya udah gak bisa jadi pengurus, berarti cuma jadi staff biasa aja. Oke, segitu aja ulasannya tentang LKM yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Sampai ketemu di next video. Terima kasih.